keras dikit pada di bawah ngajak berantem sih. Mental kalian tuh kok mental cemen gitu tuh. Gak usah lah ngomong-ngomong berantem gitu Pak Amir. Kacau gitu loh. Gelut yuk, berantem yuk. Di bawah kita dijualin Nah, ini Gitu, apa? gitu. Oh, sabar sih Aderion, kasihlah Memang musuhmu ini sebagaimana keras, yang lu keras kasih ya, kepada keras. musuh lu. Sebentar ya. Udahlah. Saya ini ngomongin Injil loh, bukan Quran loh. Saya bukan menghina nabi kalian loh. Dah. Ya. Ya, jadi ayo Oke, dong, oke. kita lanjut ya. Giliran kalian di Gurunda dulu. bencong gitu loh. Ya, silakan Bang. Siapa dulu nih? Gurunda mau duluan? Tafadhol. Silakan, Dek. Oh, siap. Nah, ini Silakan. tadi Hale oh, siap Gurunda. Terima kasih panglima kami. Jadi Hale tuh pengennya tuh gua tuh sesuai Al-Qur'an. Ya udah. Gue ini sesuai Al-Qur'an. Asyiddatu ala kufari ruhama ubainahum. Berkasih sayang sesama muslim dan tegas kepada kafir. Gitu. Jadi gue tegas sama lu Hale gitu. Karena lu harus menghargai kan pemerintah nih. Pemerintah sudah memberikan ketetapan nih. Lu kalau Perda namanya ada IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, di situ nanti dibahas tuh. Lu kalau pengen bikin rumah ibadah, ini malah salah gue loh. Gue koreksi ya. Koreksi, kakaknya harus ada 90 orang. Kalau nggak ada segitu ya ngapain? Ngapain? Lu tuh mau apa? Kelihatan banget sih nyari umatnya. Kelihatan banget sih mau mencari domba-domba yang tersesatnya. Itulah kenapa kami jijik gitu. Bukan takut, jijik. Gitu. Itu ya. Atau mau kita bikin ini aturan kayak di Cina gitu. Orang-orang yang bikin gereja di penjara semua. Mau kayak gitu. Gak suka kan? Ya udah, syukuri apa yang ada di hukum Indonesia. Pak. Stop dulu. Sabar. Ini sebentar dulu, stop dulu. Enggak, stop dulu. Apa? Ini perkataanmu ini tuh nggak boleh loh, Bro. Ini tuh memancing keributan loh. Gimana? Loh, kamu bilang enggak Gue menjijikkan itu. membandingkan lu ke orang-orang Kristen di Ores, Cina itu ditangkap-tangkapin Ores, karena bikin jangan gereja. seperti itu caranya. Aduh. Kamu ngomongnya, Bro. Lu Nggak tahu boleh nggak di seperti Cina itu. peraturannya gimana? Tahu nggak lu udah diskriminasi di Cina Ini sana? kita Tahu lagi nggak? ngomongin negara kita, lagi ngomongin negara kita. Ya Bukan supaya negara lu tuh orang. mensyukuri aturan di Indonesia Saya daripada mau di kamu Cina. ubah cara kamu, diksi-diksi yang kamu pilih itu pikirin gitu loh. Jangan pakai nafsu. Ya udah lu Jangan sabar pakai aja, nafsu. kasihilah Keras musuhmu. Enggak, bentar dulu, Pak. Keras boleh. Nanti kamu Aduh, tahu aduh, nih. aduh. Saya ulang waktunya ini. 5 menit lagi ulang. Ya, tapi caramu itu memancing keributan, itu provokatif loh omonganmu. Emang kenapa? Makanya, Ya lu nggak marahnya ke boleh. pemerintah Cina aja gitu loh. Mulutmu yang saya ngomongin, bukan pemerintah Cina. Mulutmu yang saya omongin tuh Bagian mulutmu. mana diksi gue yang salah? Bagian mana? Coba. Kami Biar gue jijik. belajar. Jijik itu apa maksudmu? Tendensinya kan buruk itu, Pak. Lu nanya maksud itu, gue jelasin maksudnya tadi. Iya, tetap diksinya itu, jijik itu gimana sih maksudmu? Ya kan gue tadi dibilang takut, itu kan fitnah Ini bagi kita tuh kami. umat beragama loh di Indonesia nih. Kamu tuh jangan provokatif di sini. Ya udah, makanya Hale Ores, jangan mulai. enggak. Makanya Hale Kamu ini yang kalau- kedua kali Hale ya. kamu Lu dengar, ngomong kalau aneh-aneh, kamu gua counter, ada kalau orang ngamuk kamu ya. itu- Hale lu dengerin kalau ini Hale. kamu kalau kamu dinasihatin sama yang lebih tua, denger. Kamu tuh masih muda loh. Didengar. Ya lu marahin dulu Halenya kalau begitu gitu loh. Mulut kamu jaga. Udah lanjut. Ya udah Hale, ya udah lu ingetin Hale, jangan mancing-mancing kores gitu. Coba lu ingetin Halenya. Haleluya lu ingetin. Kamu diam. Enggak, ini cara seperti ini kita ubah. Kalau bukan dari diri kita dari siapa? Kamu ngarapin Ya, ingetin Halenya, jangan mulai. Hale, jangan mulai, Hale. Saya ini dari Aduh. tadi nggak ada loh menjaga loh. Kamu tuh kurang Dia ajar, bilang Kores. kita takut ketika bikin gereja. Diam kamu. Iya deh, siapa tadi? Haleluya. Haleluya. Ya udah. Tapi tetap mulutmu juga tetap jaga. Kita tuh dijaga, Ya dijaga dong gampang. semua. Kalau Hale nggak bilang kayak gitu, gue nggak akan bilang kayak gini, Kamu Bre. jangan Nggak kayak akan anak bilang gue. kecil kamu jangan kayak anak kecil. Jangan kayak anak kecil kamu tuh masih gua muda. Islam, Bre. Nggak ada Kurang gua ajar mengampuni kamu orang yang ngomong. salah. Kurang ajar kamu, tau gak Kores? Jangan Ya diulang udah lagi. makanya. Jangan diulangin minimal di depan gua nggak boleh kamu ngomong gitu. Aduh. Ya awas loh. Ya udah ya. Taruh kasih dia 6 menit kasih. Perlu gua. Cara-cara kayak gini nggak bener loh Kores. Kasih Nggak 6 ada menit, berubahnya kasih kamu. 6 menit. Iya, ya gue ganti diksinya demi lu. Gue menghargai perubahan yang ada dalam diri lu, Aderian. Ini untuk 1.100 orang yang menonton baik Kristen maupun Islam. Kalau kita ingat sepak terjangnya Aderian ini memang sudah berubah banyak sekali perubahannya, terutama dari kata-kata yang dia gunakan dan cara-cara dia Kamu berargumen. sekarang harus mulai kayak kamu. Berubahnya juga kamu. Oh gak bisa, kalau gue gak Udah, bisa buruan, Aderian, karena gue buruan, tidak buruan. tergantung Sekarang dari orang lain. Gue melihat take your apakah time. penghujat masih ada atau Take enggak your gitu loh. time.
Shut up. Kamu diam. Ya Jadi udah, kita ambil mulai tuh lanjut waktunya. lagi ya, Makan diulang tuh lagi. semua. Ya, Ustaz Alif, silakan Ustaz Alif, diulang lagi Ustaz Alif. Aduh. Ini Hale untung ada Derion lu Hale. Oke, kita ulang lagi ya soal. Jadi yang soal takut itu gua ampuni Hale, jadi gua nggak akan bahas lagi mengenai itu. Lalu yang terakhir ini yang gua bahas Aderion ya. Aderion berbohong dia berbohong secara akademis mengenai jus antikitis gitu. Jus antikitis yang ditulis oleh siapa namanya tuh Josephus Flavius Ada yang itu ngomong data nggak ada. karbonasinya abad Antikitis nggak ada, ke-11. Nggak ada data, bukan data itu yang saya kasih. Ngaco loh. Nggak ada Jus ngomong antikitis gitu. kan, antikitis of the Nggak ada. Jews kan. Kagak ada yang ngomong itu. Masa Nggak usah gue kan ngomong ngomong Aderion, against heresies. aduh. Against heresies. Yang saya ngomongin. Kok jus antikis? Apa sih? Oh ya udah. Against of heresies ya, against of heresies. Kita lihat against of heresies date carbonation. Carbonating. Aduh. Ini ditulisnya di tahun written in year 180 ya. Jadi 180 abad kedua. Dan ini di manuskripnya itu dates-nya di sekitar abad ketiga atau tahun 200-an begitu. Sehingga benar yang kami bilang, jangan memaksa kami mengimani tulisan yang baru ada di abad keempat untuk yang menceritakan abad pertama itu. Karena buat kami jatuhnya dongeng. Kami mempercayai apa yang langsung turun dari Tuhan di zaman nabinya itu sendiri. Nah, itu keimanan Islam gitu. Jadi nggak ada tuh Al-Quran itu nabinya abad ke-7 turunnya di abad ke-11 gitu. Nggak begitu. Jadi tolong ya, please dihargai. Jadi jangan maksa-maksa. Terutama untuk Hale. Ini kebenaran yang udah gua kasih. Lalu kemudian soal kata Injil. Kitab Injil begini posisinya untuk kekristenan yang nggak tahu bahasa Arab. Kitab dalam Islam itu artinya bisa ketetapan. Kataballahi itu ketetapan Allah artinya. Ayatnya tumpah-tumpah di Al-Quran. Lu harus hargai itu sehingga benarlah yang gua bilang, kitab itu bentuknya wahyu bagi kami. Jadi jangan lagi paksa kami untuk mengimani yang lu imani. Karena jauh banget tuh kejadian abad 1 diceritanya abad ke-4, ratusan tahun tuh. Itu sudah. Thank you. Guru ndak silahkan. Ya baik. Oke, jadi ketika berbicara mengenai kitab Injil yang terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, ya rujukannya pasti bukan Bible, bukan ke sana. Injil dikatakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saff ayat 6 misalnya ya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Ini yang dimaksud Injil itu. Injil yang dimaksud kemudian oleh Al-Quran adalah sebuah pengajaran, sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel, yang mana Injil itu menerangkan tentang datangnya baginda Rasul Muhammad SAW. Apakah kemungkinan data ini akan tetap ada di tengah-tengah Bani Israel? Itu mustahil. Kemudian di ayat lain dikatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyil ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Apakah kemudian mereka akan mempertahankan sebuah kitab yang ada di dalamnya Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Ismail? Nggak mungkin. Jadi kalau Anda bertanya mana Injil itu, sudah datang kepada mereka, tapi mereka kemudian menghancurkan, menyembunyikan, memutarbalikkan data-data yang ada di dalam kitabnya mereka sendiri. Kenapa? Karena yang diceritakan itu wahyu dari langit yang diususkan kepada mereka, menceritakan sosok Nabi yang datang dari bangsa lain. Apakah bangsa Tegar Tengku ini akan menyimpan data-data itu? Tidak. Tidak mungkin. Maka muncul kitab kalian yang dihasilkan daripada apa? Dari hasil penyelidikan. Makanya ada badan sensor yang menceritakan tentang Muhammad dikatakan palsu, yang menceritakan tentang Nabi di luar Bani Israel dikatakan apokripa dan seterusnya. Ini yang harus Anda sadari. Jadi kitab Anda itu sebenarnya bukan Injil.
Kita menentukan Injil. Kitab Anda itu kabar gembira atau kabar duka cita atau apalah artinya itu ya. Kitab saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kitab Injil yang diterangkan Al-Quran, itu adalah ketetapan Allah yang datang kepada Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Lalu siapa kemudian yang menyimpannya? Nggak ada. Layaknya Nabi Musa datang Torah, siapa yang menyimpannya? Siapa yang menghafalkan? Tidak ada. Untuk itulah kemudian Al-Quran datang menjelaskan itu semua. Demikian. Waktu habis, Afwan. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Gue mau klarifikasi dulu, gue bukannya kepanasan. Tadi kata-kata jijik gue. Apa mau kayak seperti ini dibuat seperti di Cina? Itu kan nggak boleh, Pak. Jangan seperti itu. Kamu tuh seperti otoriter di sini. Kayak kamu yang punya negara ini gitu loh. Ini kita tuh bukan negara Islam loh. Jangan seperti itu ya, Kores ya. Nggak ada, tendensi itu buruk itu. Satu, yang kedua tentang kitab kalian bukan Injil, ya nggak mungkin. Bagaimana kitab Injil itu, Pak? Bang Juma, coba dulu tanya dulu akademisi sana. Injil itu memang ditulis dalam bahasa Yunani. Injil itu bahasa Arab. Seluruh istilah yang ada di Quranmu itu semua jadi Arab. Betul. Tapi apakah Injil itu dari bahasa Arab asli? Enggak, itu serapan dari bahasa Yunani. F itu artinya baik, Angelion itu kabar. Angelion itu artinya kabar baik. Evangelion itu kabar baik. Kalau misalnya itu di Arab disebutnya Injil. Di Mesir Injil. Di Turki disebut Injil. Orang Arab Kristen nyebutnya Injil. Itu namanya fonetik korespondensi. Dan itu merujuk kepada 4 kitab ini. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan kitabnya Allah. Bukan. Nah, nyampe di Quran kamu itu jadi kitabullah, kitabnya Allah. Yang seperti apa? Itu belum kalian jelaskan loh. Jangan bilangin cuman ngomong itu ajaran-ajaran, itu ditulis. Kamu lihat Al-Araf 157. Tangan mereka mengubah-ubah. Itu tulisan kok. Yang harusnya ada nama Muhammad diubah. Berarti kan memang sebelumnya dituliskan. Nah, sekarang siapa yang nulis itu? Siapa yang nulis itu? Nggak mungkin nggak ada tulisan terus bisa diubah. Nggak mungkin. Diubah itu sesuatu hal yang sudah ada tertulis, diubah jadi tulisannya baru. Nah, itu baru. Jangan giliran ngomongin Injil itu bukan tulisan. Oh, kitab itu bukan kitab, artinya itu bukan buku. Tapi katakan kan bohong, kayak gini-gini, bullshit. Kalau bukan tulisan lalu kenapa diubah-ubah? Apa yang diubah kalau nggak ditulis? Mesti ditulis dulu baru diubah. Gue bisa lebih tajam lagi dari ini loh. Kita buktikan kalau memang itu ada pemalsuan, mesti ada hal yang menguntungkan bagi si pemalsu. Kita buktikan apa yang mereka raih keuntungan dari memalsukan. Contoh Taurat. Apa keuntungan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Musa itu pernah membunuh? Apa keuntungannya dia dapat kalau Daud itu berzina? Apa yang mereka dapat? Enggak, kalau saya jadi orang, kalau pemegang pemalsu itu, kalau saya jadi pemalsu, semua saya buat maksum. Semua nggak ada kesalahan. Saya buat kayak begitu. Loh enggak, ini kan Alkitab bro. Kitab yang menyatakan kesalahan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Supaya apa? Supaya manusia yang membacanya tidak mengulangi lagi. Itu makna kitab suci bagi kami. Bukan kitab yang mengatakan orang-orang suci. Di dalamnya semua orang-orang suci. Enggak ada itu. Yang suci itu nggak ada manusia. Semua nggak lepas dari dosa. Kecuali Yesus. Nggak pernah ada manusia nggak lepas dari dosa. Bahkan Nabi sekalipun, Pak. Jadi nggak ada konsep maksum di kami. Nah, kalau saya jadi pemalsu, nggak mungkin gue tulis Daud berzina, Lot disetubui oleh anaknya sendiri. Nggak mungkin. Apa yang dia untungin? Dapetin keuntungan dari situ. Kalau saya jadi pemalsu, saya buat Yesus nggak disalib. Loh, Tuhan kok disalib? Tapi enggak, kok ditulis tuh disalib. Kita lihat motivasi si pemalsu ini apa? Apa yang dia dapat? Itu kalau sebagai orang hukum tajam itu. Ngeliatnya harus lebih tajam, bukan cuma hanya ngomongin ayat tuh, ayatmu, ayat gua. Saya nggak beriman sama ayat kamu kok. Kalau udah nyampe di debat, kita ngomongin tentang kebenaran material, bukan formil. Kebenaran materi itu dari formil itu kamu buktikan secara nyata. Seperti apa yang kamu maksud. Jangan nampilin ayat. Kalau ayat itu bukan debat. Tidak bisa iman diperdebatkan tuh nggak bisa. Dinyatakan kebenaran imanmu itu seperti apa. Itu baru debat satu langkah lebih maju.
Jangan mundur. Mau membuktikan Injil itu palsu dilihat dari kitab kami kan goblok. Injil itu mau membuktikan Injil kami palsu. Itu lihat kitab kamu. Loh, kan itu yang si palsu. Mana mungkin yang palsu ya udah palsu. Harusnya kamu menunjukkan ekstra biblicalnya gitu. Di luar itu yang menyatakan kalau membuktikan kalau bukan Lukas yang nulis, tetapi John lah kayak gitu. Itu top. Itu sekarang haleluya silakan. Haleluya. Halo. Udah habis Halo. itu. Biarin aja gua kalau ngomong Injil gue paling tajam nih. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue udah sak. Silakan. Gue udah sak kalian kalau ngomong Injil. Kalau Quran gue diem gue. Selanjutnya dari pihak Muslim, waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol. Sip, Guruna mau duluan? Silakan, Dek. Oke, siap. Ya, tadi yang ditanya itu apa ya? Keuntungannya sama mana yang asli gitu. Yang asli ya apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Itu bentuknya wahyu, itu aja. Gitu. Lalu kemudian pembuktian palsu gimana? Kita nggak perlu arkeologis mesti melihat memberikan yang aslinya gitu, nggak perlu. Kalau begitu kita lihat seberapa banyak kontradiksi yang terjadi di dalamnya gitu loh. Misalnya ketika yang membangkitkan itu adalah di Tawarik murka Tuhan. Di 1 Samuel malah apa? Di 1 Samuelnya malah iblis. Itu kan udah kontradiksi tuh. Apakah iblis itu adalah Tuhan itu sendiri atau memang terjadi kontradiksi? Lu nggak bisa ngambil kemana-mana lagi, cuma 2 itu opsinya. Untuk menghargai Tuhan yang Maha Kuasa ya kita ambilnya ini kontradiksi kan gitu. Gitu, jadi uji materialnya ya begitu, Bre. Lalu kemudian sama keuntungannya apa ya kita lihat gitu. Akhirnya apa? Samaritan itu dihempaskan. Orang-orang Yahudi Nazarin itu dihilangkan gitu, sehingga Yahudi Ortodok lah yang berkuasa gitu. SNI hilang juga kan ya. Iya, jadi kelompok itu yang bertahan sampai sekarang itu. Simpel ini. Sehingga balik lagi, jangan paksa kami mengimani tulisan abad keempat yang mengisahkan abad pertama, dan itu yang ngisahin orang lagi. Dan orang-orang ini nggak punya otoritas apa-apa gitu, terkemuka aja nggak sama sekali. Jadi untuk kami tuh logikanya nggak masuk. Thank you, Guru. Ndak, silahkan. Iya, jadi terkait dengan Injil itu adalah pewahyuan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyinal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Ajaran itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Nah, kalau Anda cari data itu kemudian Al-Quran tidak dinyatakan bahwa yang menulis Al-Quran itu si fulan. Tidak ada dalam ayat suci Al-Quran itu dituliskan kayak gitu, nggak ada. Tapi kita kemudian bisa mengetahui kenapa? Karena Al-Quran masih ada sampai hari ini. Al-Quran disampaikan secara bersanad. Kemudian cerita risalah kenabian itu ada rentetannya. Itulah disebut ilmu hikmah. Ada sanad hadits. Nah, kalau yang terjadi terhadap Bani Israel, mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Bagaimana mungkin kemudian ada orang duduk di depan Yesus bercerita, menuliskan, menghafalkan semua apa Yesus sampaikan? Nggak mungkin. Kenapa? Yesus itu adalah orang yang diobok-obok pada zamannya, orang yang dikejar-kejar. Bagaimana mungkin kemudian sempat ngajar? Dia cuma 3 tahun pun dia ngajar. Muridnya pun habis dibasmi. Lalu siapa yang mau menyampaikan wahyu yang datang dari Allah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, sementara dia dikelilingi oleh orang-orang yang memusuhi dirinya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kristen ini tidak berasal dari situ. Tidak berakar daripada pengajaran Yesus. Tidak. Tidak berakar dari pengajaran Nabi Isa. Tidak. Kristen ini ajarannya dari ahli kitab yang dijual kepada di luar Bani Israel. Makanya Kristen itu datangnya dari Romawi, Yunani, ke barat, ke Eropa, sampai ke Indonesia. Bukan orang Yahudi yang datang mengantarkan kita ke sini. Kristen itu bukan. Karena itulah ketika berbicara mengenai Injil, Injil itu adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Oh, Isa begini. Tidak. Al-Quran datang menceritakan Al-Quran, bukan menceritakan tentang seluk-beluk, tentang kitab-kitab terdahulu. Tidak. Al-Quran mengatakan Taurat datang kepada Nabi Musa, Zabur ke Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sudah selesai.
Nah sekarang tugas Anda membuktikan bahwa Injil yang Anda maksud itu adalah Injil yang diberitakan Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Faktanya tidak. Penulisnya siapa? Lukas, Markus, Matius, orang yang disebut Yohanes, yang di Pulau Patmos, kemudian Paulus dan seterusnya. Ini kapan mereka mendapatkan mandat dari Yesus untuk menulis? Tidak ada. Tidak ada. Sementara yang diterangkan Injil dalam Al-Quran itu yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Taurat menyebutkan, Injil menyebutkan. Apa mungkin buku yang menyebutkan bangsa lain menjadi nabi, yang mana kerajaan Tuhan akan diambil diberikan kepadanya, bangsa Tegar Tengku ini akan meloloskan kitab itu? Tidak akan mungkin, mustahil. Nabi Isa aja datang kepada mereka, mereka tolak. Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan aja mereka tolak. Jadi bagaimana mungkin wahyu ilahi yang datang kepada mereka menceritakan tentang bangsa lain itu mereka simpan? Tidak mungkin. Justru dengan adanya Bible, bukti bahwa Bani Israel itu adalah bangsa Tegar Tengku. Mereka mengganti firman Tuhan dengan Bible yang bukan firman Tuhan. Camkan itu. Oke, baik Gurunda. Waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen seperti biasa, waktu 5 menit akan berjalan ketika mulai berbicara. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka, ini omongan Yesus kepada murid-murid nih, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu di sini bukan Aderion nih, ini para murid-murid nih, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tentang pengajaran itu, mereka tuh diperintahkan untuk mengajar. Makanya dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan apa? Melalui apa? Melalui pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20, kamu baca lagi tuh. Yohanes 17 ayat 20. Oleh pemberitaan mereka, para murid-murid itu. Lah, namanya ajaran itu ada ajaran tulisan, ada lisan. Tidak semua murid itu pandai dalam menulis. Tidak semua. Ada 12 orang, nggak semuanya itu penulis. Ada juga karateka misalnya, ada juga misalnya tukang batagor misalnya, let's say. Nggak semuanya cakep dalam menulis, nggak semuanya. Yang menulis itu ya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Thomas misalnya, dia nggak menulis kitab Injil, nggak ada di tulisan itu, karena dia memang mengajarkan secara lisan. Itu namanya paradosis. 2 Tesalonika 2 ayat 15, paradosis. Jadi kami itu, kekristenan itu bukan ajaran iman kitab, agama kitab, bukan. Ajaran para rasul. Karena dari rasul ini, itulah kenapa Yesus memiliki 12 murid. Gunanya itu bukan buat nyuci piring, nyuci bajunya Yesus, bukan. Itu dalam rangka pemberitaan. Karena orang Israel itu datangnya dari 12 suku Israel, dialah lambangnya untuk segala bangsa. Dan kena ada lagi namanya 70 murid, Lukas 10 ayat 1. 70 murid itu juga diutus 2 orang. Di dalamnya termasuk Lukas dan Markus, ada di dalamnya. Ada dari mana? Dari tradisi. Gereja itu kan megang, nggak semua hal tertulis di dalam Alkitab, nggak semua hal. Makanya Yesus mendirikan namanya eklesia, gereja. Kalau di dalam bahasa Yunani itu eklesia, dalam bahasa Portugis itu disebutnya igreja, dalam bahasa Indonesia disebutnya gereja. LAI nerjemahkan gereja itu jadi jemaat. Matius 16 ayat 18. Itu yang didirikan Yesus, bukan dibeli kitab. Nih bro, ini ada kitab, fotokopiin ya, berapa rangkap, bagi-bagi. Enggak kayak begitu Yesus. Mereka itu kan mengajarkan setiap hari bersenantiasa bersama Yesus. Mereka itulah mengajarkan kembali. Lalu siapa yang mengingatkan itu, yang mengajarkan kembali dan mengingatkannya? Roh Kudus, bukan baginda Muhammad. Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kembali tentang apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Oh Adirion, kamu nggak beratur. Jangan bilang-bilang asumsi, wong saya mengabarkan Injil kok sini. Mana pernah saya nggak mengabarkan Injil? Stop dong waktunya. Waduh, singa. Ini galakan singanya nih daripada kalian. Harusnya singanya, kalian lebih galak dong. Iya, coba pause lanjut. Allahu Akbar. Singa sama paus. Gara-gara paus, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada paus 3. Nanti kena Mbah Maus itu. Waduh. Lanjut, Rian. Lanjut, waktunya di stopin dong. Oh ya, stop. Iya itu.
Sudah berhenti. Ya silakan Pak siapa Haleluya. Enggak, gue nggak perlu paus kok, santai aja. Nggak apa-apa kok. Gue nggak Iya, sirik-sirik. saya sambung sedikit ya. Kalau saya sih nggak, Paus kamu untuk Rion. kalau saya sih nggak mau terlalu panjang lebar segala macam. Poin tak ada. Dari tadi saya sudah bilang, mana Taurat Injil menurut kalian dari Islam itu tunjukin. Nggak usah kali banyak bicara. Udah saya kasih contoh loh tadi Juma. HP saya Samsung, ya toh. HP kamu Samsung. Kita mau buktikan ini mana yang palsu, ya toh. Artinya harus ada yang membandingkan, makanya ketahuan mana Samsung KW. Jadi kalau hanya modal-modal maaf cakap nih ya, modal-modal congor doang, aduh, anak paut juga bisa kok. Ya, sebagaimana dikatakan di surah Maryam ayat 30, ya toh. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Di mana ini kitab Injil si Isa? Ya, itu yang harusnya kalian buktikan tanpa harus banyak bicara kiri kanan panjang lebar, tapi nggak ada poinnya loh, ya kan? Belum lagi saya tanyakan nanti di mana kitab yang diberikan Allah dari tangan kanannya, dari sisi kirinya, dari belakangnya. Ini belum saya tanyakan ini kitab-kitab yang diberikan Allahmu, ya di Al-Haqqah ayat 19 ayat 25, ya. Lain lagi nanti ceritanya ini. Di mana ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allahmu dari sisi kanannya, dari sisi kirinya, dari sisi dari belakangnya. Sementara di Maryam ayat 30 ini kitab Injil Isa itu di mana? Kasih tunjuk dulu lah sama kita. Ini loh, Hale. Kenapa kami berani mengatakan Injil kalian palsu? Karena di Injil kami mengatakan di ayat begini-begini. Begitu. Kalau ingin membuktikan suatu kepalsuan, bukan modal asumsi doang, ya. Tetapi sebenarnya gini loh, kamu sendiri tadi sudah mengakui ketika kamu ingin membuktikan ya Taurat yang lama itu, justru kamu membuktikannya dari Lukas. Sebenarnya sudah terjawab loh, bahwa kau ini sebenarnya munafik gitu loh. Ya, akhirnya selalu ke Bible juga, selalu ke Bible juga. Jadi kalau saya sih masih tetap menunggu lah. Tolong nanti kalian tunjukkan yang saya minta itu. Itu aja sih. Oke, waktu habis. Repot juga Hale balik lagi ke belakang. Iya, tepat untuk Muslim waktunya akan Siap, berjalan. Gurun aku ya. Gurun. Kena di sini Hale nih. Kita pakai analoginya nih. Jadi Hale ngomong gini dia, HP saya kan Samsung gitu. Nah di sini kan gue sebagai Muslim nih, lah, kok Samsung lu HP? Yang kita bahas kan Samsung AC, yang 4PK terus digital inverter. Kenapa lu malah bahas HP? Kan gak nyambung, bre. Emang bisa HP lu bikin dingin kamar gua? Dar, kena lu di situ, bre. Makanya kalau orang lagi ngobrol disimak gitu. Ini kita bahas Samsung ini Samsung apa dulu gitu. Samsung AC kah, HP kah, mesin cuci kah, atau Samsung apa gitu loh. Itu jangan apa sih bahasa sopannya Udik tuh? Jangan kuper gitu loh. Ngerti dulu yang dibahas apa. Makanya kalau lu nggak ngerti bahasa Arab, jangan pakai bahasa Arab. Kembalilah kepada bahasa asli kalian, kembalilah ke sana. Kembali dengan bahasa Yunani kalian gitu. Kitab kami ini Eugalion. Oh, terima kasih, siap. Ini kami Injil. Gitu kan. Kami itu namanya Nomos. Oh iya, siap. Kami Taurat. Nah, kan gitu enak gitu loh. Jangan kalian tuh nyaplok-nyaplok terus kemudian mencak-mencak gitu. Kami ketawa di sini sebagai orang dewasa. Lu suruh siapa lu nyaplok bahasa kami gitu. Kembali ke bahasa suci kalian tuh Yunani sana. Kan gitu enaknya ya. Thank you. Silahkan gurunda kami. Oke, baik. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kitab Kristen itu tidak mencatat semua hal. Nah, bagaimana Al-Quran? Jadi Al-Quran itu tidak mencatat semua aspek yang terkait dengan Injil yang diberitakan Allah kepada Nabi Isa. Lawang kitab kalian aja Anda akui, kitab kami itu tidak menjelaskan semuanya. Ya, itu artinya bahwasanya Injil yang dimaksud Al-Quran itu memang betul-betul bukan kitab saudara. Kitab saudara itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kemudian Anda mengatakan yang mereka tuliskan itu paradosis. Paradosis itu apa? Itu adalah tradisi.
Tradisi apaan tradisi? Sementara dari Yesus aja nggak nyampe kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan nggak sampai kepada mereka. Yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan lisan Yesus. Paradosis itu adalah tradisi, adat istiadat, kebiasaan. Tapi kebiasaannya bersumber dari mana? Dari Romawi, dari Yunani. Yang mereka sampaikan kepada kalian. Kemudian Matius 28. Matius 28 itu di internal kalian sendiri jelas mengatakan para pakar Bible itu hanya sampai kepada data nomor 15. Jadi Matius 28 nomor 15 yang harus diberitakan sampai hari ini adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Itu data sisipan. Itu tidak ada itu di Kodeks Sinaiticus, Vatikanus atau kodeks tertua di dalam Bible kalian. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Hanya ada sampai data nomor 15 yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah mereka adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang Injil diberitakan kemana-mana, bukan. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya membandingkan, siapa haleluya membandingkan antara kitab ini dengan kitab, antara HP Samsung dengan HP Samsung. Bukan begitu. Yang diterangkan Al-Quran itu tidak begitu. Yang diterangkan Al-Quran itu kitab terdahulu itu bercampur aduk dengan firman Tuhan, karangan manusia, dongeng-dongeng, sejarah dan seterusnya. Dan itu diakui kok. Kemarin malam saya berdebat dengan pendeta Ben. Diakui kitab kami itu memang tidak semuanya firman Tuhan. Ada lagi teman kita siapa Martinus kemarin juga mengakui itu kok, bahwa tidak semua yang ada dalam kitab kami itu ada firman Tuhan. Diakui kok, Al-Quran lagi-lagi dibenarkan. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah laksana emas bercampur dengan timah. Emas palsu itu kalau ingin dibuktikan janganlah ngambil emas lain. Ambil emasnya, teliti, kasih air raksa. Kalau dia meleleh, dia mencair, dia berubah warna, itu bukan emas. Periksa Bibelmu. Kalau di dalamnya ada karangan, ada puisi, ada sesuatu yang jelas-jelas menyatakan dia bukan firman Tuhan seperti surah-surah Paulus, maka itu sudah terbukti bukan firman Tuhan, selesai. Sementara Injil Torah itu firman Tuhan. Di situ aja dulu. Jadi untuk membuktikan kitab Anda itu firman Tuhan atau bukan, jangan kau minta mana pembandingnya. Bandingkan aja kitabmu apakah itu firman Tuhan seutuhnya atau bukan. Sama ketika Anda membuktikan sebuah emas, jangan kau bandingkan dengan emas lain. Ambil emas yang kau curigai sebagai emas palsu itu, teliti. Kalau di dalamnya ada timah, ada sagu, ada kapurung, ada dange, ada coto, ada kontro, berarti itu bukan emas asli. Itu cara membuktikannya. Baik. Oke, terima kasih Gurunda. Ya, Saya dulu bro ya, saya dulu. Akan berjalan. Begini ya, jadi saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu si Kores ini, entah karena dia dendam sama saya ya, karena selalu berdiskusi nggak bisa ngalahin saya. Gini loh Kores, saya jelasin. Kamu 3 kali saya catat di sini ya salah paham. Contoh di Al-Baqarah ayat 7 pun tadi kau salah paham. Terus masalah jijik ya, masalah jijik nih yang sampai kamu ditegur saudara saya. Padahal itu saya katakan tadi oknum loh. Ya, itu pun kau nggak paham. Inilah akibat kau terlalu semangat, tetapi nggak paham gitu apa yang ingin kau sampaikan. Keburu semangat, tapi semangatnya nggak bagus gitu loh. Kemudian kamu mengatakan Samsung mana dulu, Samsung AC atau HP? Inilah kamu. Untung saja Juma pun mendengar gitu loh. Artinya Juma nggak ikutan, nggak seperti kamu itulah, nggak mendengar gitu. Jelas saya katakan HP, ya. Masa kamu itu masih muda kalah sama Juma? Juma aja udah tua masih dengar dia saya bilang HP Samsung, bukan AC Samsung. Paham ya di situ ya. Nah kemudian sedikit aja bro yang mau saya tambah tentang Injil ini. Gini loh Juma, ya kan? Kamu mengatakan ya jangan membandingkan emas gitu loh. Lah justru itu seharusnya pertanyaan buat kamu loh. Kan kamu yang menuduh ya bahwa kitab kami ini yang kami pegang ini ya menjadi palsu. Makanya saya bilang tadi kalau palsu mana perbandinganmu gitu loh. Jangan dibolak-balik logikanya. Ya jangan dibolak-balik lah. Kemudian kamu bilang tadi bahwa semua Al-Quran tidak mencatat semua loh, katanya sempurna. Jadi lagi-lagi selalu ada 2 pilihan, ya kan? Selalu 2 pilihan, apa yang kalian jawab, apa argumen kalian, selalu 2 pilihan, nggak pernah ada kebenaran. Ya, baru apa lagi nih ya? Saya rasa itu aja lah. Saya hanya untuk meluruskan si Kores itu supaya dia paham, supaya telinganya diperbaikin lah.
Ya, selanjutnya silakan, Ade. Oke. Kalau misalnya menggunakan analogi ini nih barulah kalau terakhir bolehlah kita menganalogikan. Kalau sejak semula tuh saya selalu menjelaskan dulu secara Alkitabnya dulu seperti apa. Menganalogikan nasi, misalnya kitab Injil sudah diubah, kalian tuh udah kitab kalian tuh bukan kitab Injil kan gitu. Harusnya kita pakai analogi nasi diubah jadi bubur. Loh, kalian membuktikan nasi itu diubah jadi bubur malah ngeliat buburnya. Dan buburnya kan udah berubah. Harusnya kalian menjelaskan, lalu siapa yang membuat nasi ini? Itu ya kalau harus buktikan. Yang membuat nasi ini siapa? Jangan malah menunjukkan yang membuat bubur. Kan bagi kalian kan kitab kami kan udah si buburnya kan, bukan nasinya kan. Nasinya udah nggak ada jadi bubur kan. Yang membuat bubur itu anggaplah Lukas. Ya kamu tunjukkan tulisan Lukas, ya tulisan Lukas si bubur. Ya kamu harus tunjukkan tulisannya baginda siapapun itu yang membuat nasi ini siapa. Lalu itu yang harus kalian harus buktikan. Baru kamu ngomong tentang berubah jadi bubur. Buktikan dulu si nasinya. Itu loh maksud saya, nggak mungkin dong kita mau membuktikan si pemalsu pakai yang palsunya. Nggak bisa, namanya juga palsu ya udah palsu. Gitu kalau mau lebih tajam tentang paradosis, bang, tradisi. Tradisi itu tuh bukan ngomongin tentang adat istiadat, bukan. Tradisi itu tuh artinya turun temurun. Saya bisa menunjukkan dari saya, nah ini sebentar, matiin dulu mute-nya. Ini dari saya sampai Rasul Andreas. Saya punya tuh urutannya. Yang turun temurun itu bukan tulisan. Yang turun temurun itu adalah para murid, orang ke orang. Murid ini membaptis ini membaptis ini itu terus sampai bawah, sampai namanya Romo Daniel Biantoro, sampai ke Adelion. Itu saya bisa nunjukin semua dari Andreas. Itu yang disebut paradosis, bukan kitab diturun-turunin, gak ada. Bukan. Yesus itu membangun gereja, mendirikan gereja, bang, bukan mendirikan kitab. Tradisi kitab itu tradisi kalian itu, bukan kami. Yang Yesus dirikan itu adalah gereja, artinya itu orang. Dari orang inilah namanya nanti ada namanya perkawinan anak domba yang kalian bilangilah, oh ini buktinya Yesus kawin. Bukan seperti itu. Bersatunya Kristus dengan gerejanya, bukan bersatunya Kristus dengan Alkitab, bukan. Ngapain ngomong Alkitab gak diselamatkan? Oh, yang diselamatkan tuh manusia. Melalui pengajaran manusia inilah, pengajaran para rasul inilah, di mana dia itu adalah saksi yang melihat, mendengar, meraba dan sebagainya. Itu yang mengajar. Seperti itu. Kalian juga kan ajaran manusia. Memang yang ngajarin para sahabat itu siapa? Allah? Kan enggak. Muhammad kan? Baginda Muhammad. Ini kan itu ajaran manusia juga. Kalau menggunakan tolak ukur seperti kalian, oh kalian tuh tulisannya dari tulisan manusia. Memang manusia nulis. Memang yang nulis kitab kalian siapa? Allah? Kan enggak. Manusia juga. Nah ini mesti disamain dulu nih. Parameternya itu seperti apa. 10 menit aja dibuka. Baik. Iya, gue nggak butuh ini koin, gue butuh waktu nih sekarang, nggak butuh koin gue. Tambahin lah. Waktu dari tadi bukan begini. Nanti tak Kapan menit Karena Aderion bilang tidak butuh koin, saya sampaikan wali jami'il muslimin wal muslimat al agniya al mutasaddiqin wal mutasaddiqat, kami ucapkan jazakumullah ahsana jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Amin. Gimana masalah waktu? Ngomong apaan Pak? Dari saya nggak 5 tahu. menit aja lah, masa 10 menit. doa itu. Oh, yang ngomongnya panjang-panjang nggak ngerti ngapain? Yang bahasa Arab nggak ngerti gue. Makanya belajar. Berasa Dia jelasin Ya, dong. ini kalau kalimat ngomong ini gitu kok ngomong yang ada. Kalimat ini kamu nggak butuh, Rion. Kalimat ini kamu nggak butuh. Wali jamil agniya al mutasaddiqin minal Bisik-bisik aja muslimin sama. wal muslimat jazakumullah ahsana jaza. Ya. Dah lanjut. Waktu dari pihak Semangat muslim ini. ya akan berjalan ketika berbicara. Bang Kores Apa dulu Guru dan Kores? Apa nunggu ditranslate ucapan saya? Nggak, lanjut. lanjut. Iya, Iya. belum tentu orang Islam tahu semua loh ngomongan lo. Iya, memang mereka ngerti bahasa Arab, belum tentu loh. Itu rasa syukur, rasa syukur. Oke. Lanjut. Oh ya, siapa dulu nih? Silakan.
Si Ena ini ya tipe-tipe apa ya, Hale tuh jangan marah, jangan emosi mulu sama gue, kan kita cuma dialog Hale, santai aja lah. Maksudnya gini loh Hale, lu kan kita lagi ngobrolin AC Samsung nih, kan itu AC Samsung. Kenapa lu tiba-tiba datang terus Samsung itu HP gitu? Nggak ada itu Samsung itu yang AC, cuma HP gitu. Ya di sini kan kita lucu sendiri gitu loh. Inilah maksud gue tuh, kelakuan lu yang seperti itu adalah Kristen banget gitu loh, Kristen banget. Udah jelas-jelas dalam Islam itu Torah, Zabur, Injil itu kitab. Kitab tuh apa? Ketetapan. Ketetapan tuh bentuknya apa? Bisa buku, bisa wahyu gitu. Sekarang kalau nggak ada kenapa ya? Berarti itu wahyu yang sudah ditarik kembali, kan kelar. Gitu doang, masa susah banget sih? Kenapa mesti memaksakan sesuatu yang datang di abad keempat untuk berbahasa Yunani begitu, lalu ini loh Injil tuh yang ini loh, enggak, itu Eugalion, dan itu yang bikin Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba kalau memang benar datang dari Tuhan, itu nggak akan tuh ada nama-nama di belakangnya yang bukan dari tokohnya sendiri. Al-Quran nggak ada, Al-Quran Muhammad. Torah nggak ada dibilang Torah Musa atau Torah Yosua, nggak ada tuh. Injil doang yang begitu. Kelakuan anak tengah tuh ya begitulah. Coba dong, diterima aja kenyataan yang ada, walaupun ini menyakitkan. Ini kebenarannya, my bre, gitu loh. Biblos kalian nih isinya Eugalion itu ditulis oleh 4 orang dan ceritanya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya keselamatan, kenapa mesti 4? Kenapa mesti 4? Itu lu pahami deh. Pahami, Al-Quran tuh 1 cukup, kelar. Kan gitu ya. Nah, silahkan Guru Nda, dilanjut. Ya, jadi yang pertama, Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Yang disebut Al-Quran, Alkitab itu dicampur adukkan, disembunyikan sebagian, ditampilkan sebagian, disembunyikan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga untuk menjelaskan itu, saya ngambil contoh untuk membuktikan bahwa emas itu sudah tercemar dengan yang bukan emas. Maka ambil emas yang diindikasikan itu untuk membuktikan. Maka diolahlah emas yang dicurigai tadi itu bercampur dengan timah untuk diselidiki, dan ternyata memang terbukti di dalamnya bercampur adu dengan kitab, dengan cerita-cerita, dengan perkataan pribadi, tanggapan pribadi, kemudian ada juga yang diambil dari salinan-salinan yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Nah, lalu kemudian Hillary mengatakan, katanya Al-Quran itu sempurna. Yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran itu ya hukum-hukumnya. Layaknya Mazmur juga itu dikatakan kitab sempurna. Torah itu adalah kitab sempurna. Mazmur 19:8. Torah itu sempurna. Tapi lagi-lagi Paulus mengatakan dalam surah Ibrani 7:19, Taurat itu tidak sempurna. Kata Paulus, maka ditambahilah perkataan-perkataan tambahan yang dihasilkan dari apa yang Paulus mau tentang Torah itu. Dibatalkanlah, tidak bergunalah, sampahlah, segala macam, sengat mautlah. Kita tambahkan karena tadinya tidak sempurna. Padahal Daud sendiri mengatakan bahwa Taurat itu sempurna, gitu loh. Nah, lalu kemudian saudara mengatakan Yesus mendirikan gereja. Tolong diluruskan dong. Gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Tidak mungkin kemudian Yesus mendirikan tempat ibadah di dalamnya itu orang berkulub semua, nggak mungkin. Yesus itu justru membentuk sebuah jemaat. Jemaatnya itu adalah orang-orang yang suci lahir dan batin. Lahirnya bersunat, batinnya taat kepada perintah Tuhan. Petrus mendirikan gereja jemaat pertama mula-mula. Petrus itu menurut Paulus jelas diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat yang dibangun pertama kali oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Berarti bukan Kristen. Yang membentuk gereja, yang membentuk jemaat Kristen itu Paulus. Galatia 2:8. Petrus untuk orang Yahudi dan aku Paulus untuk non-Yahudi. Berarti gereja yang dibangun oleh Petrus, jemaat yang dibangun oleh Petrus, jemaat Yahudi, orang-orang yang bersunat. Jadi jangan katakan, berhenti mengatakan Yesus mendirikan gereja. Gereja itu adalah tempat ibadahnya orang-orang yang tidak bersunat. Ya, dan Yesus tidak mungkin membentuk gereja tempat ibadah, tempat kumpulnya orang-orang tidak bersunat, nggak mungkin itu. Lalu kemudian saudara mengatakan, apakah yang nulis Al-Quran itu adalah Allah? Kan manusia. Betul, tetapi ada legitimasi dari Allah, ada legitimasi daripada Rasulullah
sebagai penerima wahyu untuk diberitakan kepada sahabatnya dan diperintahkan kepada sahabatnya untuk menulis. Sementara Lukas, Markus, Petrus, Yohanes, Paulus tidak ada legitimasi dari sang penerima firman. Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara, karena kitab itu memang untuk non-Yahudi, Yesus untuk orang Yahudi. Ya, agar dipahami lagi. Waktunya Silakan. sudah habis, Bapak. Baik. Ya, selanjutnya untuk pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Anda Ya, berbicara. silakan. Sebelumnya enggak, gue lagi mau ini siapin data nih. Silakan Iya. si Haleluya. Iya, jadi gini ya Koresia, kau selalu mengulang-ulang kesalahanmu gitu loh. Sementara sudah dijawab si Juma tadi, dia aja paham yang saya contohkan tadi, HP Samsung. Udahlah ya, jangan kau pertahankan kegagal pahamanmu itu. Ya berubah sedikit lah, naikin levelnya lah. Jangan standar terus. Ya kemudian begini loh Juma, saya catat ini ucapan kamu nih ya. Yang dimaksud Al-Quran itu adalah hukumnya. Contoh Mazmur. Ini bagaimana kami sebagai gurunda? Makanya saya bilang, apakah tidak mampukah ya pembelaan imanmu dari ayat Al-Qur'anmu? Ini sungguh aneh ini loh. Yang dimaksud Al-Quran itu adalah hukum-hukumnya yang sempurna. Contohnya di Mazmur. Lah, apa-apaan ini? Sama seperti yang kamu katakan tadi, ya kan? Tentang kitab Taurat yang terdahulu, contoh Lukas. Lah, makanya kenapa saya tuntut kalian ini menunjukkan, ya, kalau memang sudah Bible ini bukan kalian anggap lagi bagian dari Taurat, Zabur, Injil itu, makanya saya tanya, di mana Taurat, Zabur, Injil menurut Islam kalian? Lah selalu kalian bicara tentang kepalsuan lah, tentang sudah bercampur tangan lah. Tetapi mana aslinya? Mana punya kalian gitu loh? Ini sangat munafik, udah saya bilang. Setiap kalian bicara Taurat, Zabur, Injil, kalian lari ke Bible. Ya, tapi sekarang saya baru mendengar ini ya, kamu udah mulai melunak gitu. Kalau tadi kamu awal-awalnya mengatakan palsu-palsu, ya kan? Kemudian kamu membuat pernyataan terakhir ini, oh saya bukan mengatakan Al-Quran, bukan mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu sudah dipalsukan. Tetapi tercampur lagi, udah macam gado-gado ini, ya. Jadi cobalah kasih dulu saya satu pembuktian gitu loh. Kalau nggak bisa Taurat, Zabur, mungkin sudah Taurat tua lah ini ya kan. Nah, kitab Nabi Isa itu aja lah, kitab Injilnya itulah, ya, di mana gitu loh. Surah berapa ya kan? Oh, tapi bukan surah ya, kalau surah Al-Quran ya. Di mana kitab Nabi Isa, kitab Injil Isa itu aja lah dulu, nggak usah kesana kemari, tapi nggak dapat buktinya gitu loh, ya. Silakanlah Ade, saya masih menunggu itu dari mereka ini. Oke. Iya, kalau tulisan-tulisan itu tetap manusia yang menulis, tapi itu diilhamkan oleh Tuhan. Itu ada di mana, Adirion? Di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci. Lalu Injil itu, murid-murid itu siapa yang mengajar? Roh Kudus. Kalau tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ini merujuk pada kitab Taurat ini. Ya, ini merujuk pada kitab Taurat karena pada waktu itu kepada Timotius kitab Injil belum ada itu. Injil itu bukan kitab yang dikasih sama Yesus kepada murid-murid dibagi-bagiin, nggak kayak begitu. Lalu siapa yang mengajarin para murid-murid itu? Ya di Yohanes 14 ayat 26. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada murid-murid, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya di Kisah Para Rasul 15 ayat 28, murid-murid menyebutkannya, berdasarkan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Karena memang yang dijanjikan itu kepada murid-murid itu adalah roh Kudus ini, roh kebenaran, penghibur. Dia inilah, Roh Kudus inilah yang membimbing di setiap perjalanan mereka, bukan Muhammad, bukan. Itu kan usaha kalian itu memuhammadkan Parakletos. Padahal kan bukan, nggak ada kami menyinggung baginda Muhammad di situ di Parakletos. Itu merujuk pada Roh Kudus. Juga bukan malaikat Jibril, bukan.
Roh Kudus di sini ya ruh El itu mau orang Yahudi maupun kami tidak pernah punya ruh El itu diartikan sebagai malaikat, tidak pernah. Ruh El itu ya rohnya Allah, bukan malaikat, bukan. Jadi jangan menyalah alamatkan penghibur ini itu merujuk pada Muhammad maupun Jibril, itu salah. Saya menghargai iman kamu, tapi jangan kamu salah pahamin iman kami. Itu yang nggak boleh. Sebenarnya penistaan agama sesungguhnya seperti itu. Punya orang, kitab orang ditafsirkan dengan sedemikian rupa dan dijadikanlah itu seperti tafsir kemenak. Itu kan itu penistaan itu. Penistaan semua brengsek itu. Waktu Iya, silakan. habis, tahan diri. Ya, waktu habis, selanjutnya pihak Muslim akan Aku dulu berjalan ya Gurunda ya. ketika Ya, berbicara. hale, Ya. emosi dia. Coba deh kalau misalnya kalian tuh sholat skriptura, ketemu tuh tanda-tandanya tuh. Injil Markus aja menceritakan Injilnya Yesus. Nah, Injilnya Yesus kan nggak ada sekarang kan? Ya itulah, sedih kalian itu sebenarnya. Jadi bener kalau misalnya di dalam Islam dibilang kitab itu artinya ketetapan. Jadi di mana adanya? Ya di ketetapan yang sampai kepada Nabi Isa. Sekarang Nabi Isanya nggak ada, ya udah di langit berarti bersama dengan ketetapannya udah nggak ada tuh. Sisanya sekarang yang tercampur-campur aja. Kalau buku, ya nggak ada buku, karena buku itu adalah keterbelakangan orang-orang Kristen untuk memahami apa artinya kitab gitu. Itulah kenapa tadi analoginya pas banget. Analoginya hal itu untuk orang Kristen. Lagi ngomongin Samsung AC, datang-datang ngebahas Samsung HP, apalah maunya, kan gitu ya. Ya jangan terguncang hal itu kenyataannya. Lalu sama ini juga si Aderion ini mencoba mati-matian untuk membenarkan. Ya gue sepakat sama lu Aderion, bentuknya memang buku gitu. Dan ketika dibilang ini keputusan apostolos, ya silahkan aja gitu. Walaupun kan Roh Kudusnya nggak ada testimoni sama sekali ya di sana ya. Cuma ya silahkanlah imani saja. Pokoknya keimanan kalian datangnya dari manusia gitu. Yahwehnya kalian tidak pernah menceritakan apapun, apalagi tentang Injil, apalagi tentang Eugalion kan gitu ya. Itu terima kenyataannya. Keimanan kalian berdasarkan pengajaran-pengajaran manusia seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Hale jangan marah-marah. Silakan gurunda kami. Iya, Al-Quran itu sempurna. Aspek penyempurna di situ adalah hukum-hukum, aturan main, perintah Tuhannya. Itu yang dimaksud sempurna. Mengapa saya katakan Mazmur juga mengatakan dirinya adalah sempurna? Daud sendiri yang mengatakan Torah itu sempurna. Tapi Paulus mengatakan Torah itu tidak sempurna. Berarti lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang Torah itu tidak sama seperti apa yang kamu imani hari ini. Lalu kemudian saudara bertanya, mana kitab aslinya? Saya kan sudah mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Nggak pernah. Tunjukkan di mana saya pernah mengatakan itu. Saya katakan bahwasanya apa yang ada di tangan saudara itu, Torah dan Injil yang diceritakan oleh Al-Quran, sudah bercampur aduk. Disembunyikan sebagian, dicampur aduk sebagian. Itu yang saya terangkan. Nah, untuk membuktikan ini, bahwa apakah itu betul atau tidak, maka coba Anda tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Bisa Anda tunjukkan? Kan tidak. Mana kitabnya Nabi Isa? Anda bisa tunjukkan? Kan tidak. Anda tidak punya kekuatan untuk menunjukkan itu. Yang ada di dalam kitab saudara, itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh nih, di dalam Yohanes 14 nomor 26 yang saudara bawa, bahwa Roh Kudus yang datang akan mengingatkan engkau tentang perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan. Ingat, di dalam kitab saudara Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, artinya ketika Yesus belum terangkat ke langit, firman-Nya itu sudah utuh, sudah sempurna. Firman yang diterima oleh Yesus itu sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada penambahan. Kesempurnaan pernyataan-pernyataan Yesus itu, firman yang diterima, sudah disampaikan pada saat Yesus masih ada, belum terangkat ke langit. Tapi surat-surat Anda itu muncul kemudian dari hasil penyelidikan. Artinya
kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan yang diterima oleh Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi faktanya yang diberitakan oleh Yesus kepada Bani Israel itu diberitakan oleh Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan itu, ini Rasulullah ilaikum ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Kemudian dia mengatakan diri sebagai Rasul. Al-Quran mengatakan ini Rasulullah ilaikum. Al-Quranul Karim terkait dengan Nabi Isa itu tertuang di dalam kitab saudara. Artinya bahwasanya Yohanes 14 Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran, bukan bekerja di tempat Anda. Contoh misalnya, pernahkah Yesus mengatakan bahwasanya dia datang untuk membatalkan segala hukum Torah? Ada pernyataan Yesus seperti itu? Tidak ada. Dari mana Paulus kemudian mendapatkan perkataan itu? Sementara harusnya kalau Roh Kudus itu bekerja di Paulus, dia mengulang kata Yesus, bukan merubah. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, harusnya perkataan ini diulang oleh Paulus, tapi Paulus tidak mengulang, malah membantah dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Demikian. Ya, afwan Gurunda. Ya, waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, seperti biasa waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke lah, saya dulu lah ya. Ini makin tak karu-karuan ini ya. Yang ditanya apa dijawab apa. Cuma Aduh, terus jawab. datang si Kores mengatakan kitab Injil Isa sudah dibawa ke langit. Astagfirullahaladzim. Masa kitab Injil dibawa ke langit? Yang benar aja lah. Kemudian begini loh Juma, kamu mengatakan sudah bercampur aduk ya. Tadi awalnya kamu katakan dipalsukan, sekarang kamu sudah melemah mengatakan oh dicampur aduk. Nah kalau begitu nanti kau tunjukkan dulu ayat mana yang dicampur-campur itu yang jadi gaduh-gaduh menurut kau ya. Jadi setiap argumen itu harus bisa kau buktikan gitu loh. Jangan asal asumsi. Kalau cuma asumsi ya saya lebih parah, bisa aja saya bilangin segala macam ya toh. Nah jadi nanti tolong kau buktikan dulu mana itu ayat yang dicampur-campur itu menurutmu, ya kan? Jangan nanti kalau ini nggak bisa kau buktikan maka benarlah yang dikatakan di Galatia ayat 9. Kalian ini adalah, nggak usah saya bilang kalian lah ya, tetapi orang ya yang mengatakan Injil palsu itu adalah orang-orang terkutuk. Ya, Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, jangan sampai kalian terkutuk. Makanya kalian buktikan. Ya, kalian buktikan dulu nanti mana yang sudah dicampur-campur itu. Ya, jangan asal asumsi lah. Terus kamu mengatakan bahwa Paulus merubah hukum Taurat. Pahami dulu kalimat itu. Hukum Taurat. Kamu tahu nggak bahwa hanya ada 10 hukum Taurat? Yang mana yang dirubah? Sampai detik ini 10 hukum Taurat itu masih berlaku loh. Lagi-lagi selalu fitnah terus dari kalian itu. Ya, nggak boleh begitu. Kalau kamu berani fitnah, berani juga tunjukkan bukti, itu baru kamu itu berilmu gitu loh. Kalau asal cuma nyerocos saja, aduh. Saya rasa itu aja lah. Saya masih menunggu ya sama si Juma nanti mana itu yang dia campur aduk itu. Ya, tentang kitab itu adalah ketetapan, bukan kitab. Itu bohong. Kores itu kan cuman kamu kan karena nggak bisa menunjukkan kitabnya Isa. Kamu kan harus berdalil di situ kan. Tapi faktanya secara teologis, secara iman kalian, memang Injil itu diturunkan dari kitab Ulumul Kitab namanya. Ulumul Kitab itu tulisan atau bukan? Ya tulisan. Ditulis itu oleh apa? Oleh kolam, oleh pena. Pena itu menulis. Nah tulisan itu yang diturunkan. Ya itu tulisan juga. Jadi jangan ngomong itu bukan tulisan. Makanya memang kitab itu diubah-ubah, kan gitu premisnya. Bagaimana kitab Injil itu bagi kalian bukan kitab, lantas kalian nuduhlah kami mengubah atau mencampurkan. Sementara kalian bilang Injil itu bukan kitab. Gimana sih? Itu nggak bener, premisnya itu dibenerin dulu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya itu tadi bang nggak bilang kalau minta tunjukkan kitab buluh. Karena apa? Karena saya tadi kan juga sebut kitab buluh yang bernama Injil menurut iman kalian tidak memiliki pembuktian yang real. Tidak ada sejarah peradaban manusia yang pernah mencatat ada kitabnya Allah yang bernama Injil. Itu nggak ada. Nggak ada. Ada itu di dunia ini yang ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes.